Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Pada saat saya kehilangan motor, ada pelajaran yang saya petik bagaimana pihak kepolisian cara mewawancarai sang pelapor. Waktu itu saya melapor saya dengan istri saya. Sedangkan motor hilang oleh anak saya. Kemudian kita melapor. Ada yang saya pelajari di situ adalah bagaimana cara pihak kepolisian waktu menginterogasi kita. Bukan menginterogasi lah, mewawancarai ya. Jadi saya pelajari gerak-geriknya apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Pada saat saya diwawancara dengan istri saya berdua, berdampingan gitu. Kemudian saya diminta tolong untuk Bapak silakan fotokopi di bawah ada. Dan dikasih tahu ke sana. Untuk memfotokopi berkas STNK kalau tidak salah. Saya turun ke bawah. Dan di bawah cukup lama untuk fotokopi itu. Kemudian saya naik lagi ke atas. Kemudian setelah itu saya ditanya oleh si bapak tersebut, pihak kepolisian. Nah, udah ceritanya. Selesai wawancara, saya bicara sama istri saya. Ya, katanya. Tadi apa yang ditanyakan ke ayah juga, ditanyakan kepada ayah, ditanyakan juga ke aku, dia bilang gitu. Tapi beda jawabannya. Ya, beda jawabannya. Jadi istri saya jadi rupanya gini, pihak kepolisian itu menanya pada saat saya turun ke bawah, pihak kepolisian menanya kepada istri saya sesuatu hal, gitu ya, menanyakan ini sama siapa hilangnya. Istri saya mengatakan sama saya, gitu kan? Karena jelas karena kita memang apa adanya ya. Istri saya mengatakan sama saya. Pada saat saya udah disuruh ke bawah, saya ditanya lagi, tanya ke saya, sama siapa? Saya mengatakan sama saya, gitu. Nggak sinkron jawabannya. Gitu. Tapi yang saya petik adalah inilah cara kerja pihak kepolisian pada saat menginterogasi atau mewawancarai sumber daripada beritanya ya, si pelapor. Satu itu adalah cara kerja daripada Intel ya. Intel kan begitu cara kerjanya. Nah, saya di salah satu organisasi ya, kepemudaan KPPI. Jadi kita sering nongkrong di Mako. Di Makonya dan kita nongkrongnya di Kodim ya. Di Kodim kita sering kumpul ngobrol-ngobrol sambil ngerokok bareng, ngopi bareng. Ya kita suka ngobrol-ngobrol juga sama Intel gitu ya. Bagaimana cara kerja Intel gini. Jadi kita ngobrol gini. Akhirnya banyak belajar lah dari situ, banyak belajar. Nah, pada saat banyak belajar gitu, kadang-kadang saya suka nerap di otak saya, sehingga kadang-kadang suka dipakai pada saat saya menanyakan sesuatu sama di lingkungan saya, di tempat unit saya melatih ya. Kadang ada misalkan kehilangan barang atau apa, kadang-kadang saya melakukan interogasinya seperti apa yang pernah saya dapat ilmunya dari mereka sebagai Intel ya. Suka saya terapkan di sana gitu. Kadang seperti misalkan saya contoh saja saya mengatakan misalkan untuk menguji kebohongan seseorang gitu ya. Contoh misalkan Sabum saya izin tidak masuk karena saya tanya kamu pergi kemana? Ke Tasik misalkan. Sama siapa? Saya kejar terus. Sama siapa? Sama ini. Naik apa? Naik bus. Di busnya bus apa mereknya? Ini. Kamu duduknya sebelah mana? Sebelah sini. Warna joknya apa? Sebelah kamu siapa duduknya? Di depan kamu ada siapa? Supirnya pakai apa? Terus saya gali terus. Nah, kalau misalkan orang yang tidak berbohong, maka pada saat saya bertanya itu pasti dia akan jawab lancar. Gitu. Yang duduk sebelah kamu siapa waktu itu? Tidur nggak dia? Ngorok nggak tidurnya? Dia jawab, iya ngorok. Nah, udah ketahuan dia nggak bohong.
Tetapi kalau memang dia tidak pergi ke Tasikmalaya, pada saat ditanya, kamu ke sana naik apa? Naik bus. Sama siapa bosnya? Kalau dia bohong pasti bingung jawabnya apa gitu, ya kan? Nah, itu mungkin salah satu trik untuk menguji kebohongan ya, apa yang bersangkutan bohong apa tidak. Nah, saya bukan kenal, pernah berbicara di kasus Subang ini dengan beberapa saksi. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang lebih 7 orang saksi dari 120-an saksi. Saya pernah berinteraksi langsung. Nah, kadang-kadang pada saat saya berinteraksi langsung dengan beberapa saksi yang pernah saya temui dan pernah saya langsung ketemu dan berinteraksi juga, dan baik itu langsung dan via telepon juga. Nah, saya kadang-kadang dari beberapa pembicaraan yang saya lakukan, ada hal-hal yang memang mengundang pikiran saya, keanehan di dalam pikiran saya, yaitu tadi dengan intuisi yang pernah saya pelajari dari pihak-pihak Intel, ya, cara kerja mereka, kemudian saya suka praktekkan juga di sana gitu. Pada saat saya bicara kadang-kadang suka saya praktekkan juga. Nah, ada hal-hal yang memang menarik sebenarnya, tetapi ya sekali lagi ini bukan ini ya, bukan penggiringan dan tidak ada apakah ini termasuk atau terlibat dalam kasus Subang ini, ya tidak bisa diasumsikan seperti itu ya, dikategorikan seperti itu. Cuman memang ada hal-hal yang ke arah sana. Kadang-kadang saya suka menyatukan gitu, pembicaraan si ini, pembicaraan si ini, pembicaraan si ini, kadang suka saya satukan dengan media-media yang sudah pernah dia bicarakan di media. Saya suka nyambung-nyambungkan gitu. Suka nyambung-nyambungkan. Oh, mungkinkah kadang-kadang, apakah mungkin ya? Apakah mungkin ya? Karena kan di antara pelaku-pelaku yang apa namanya? Terkabar di berita bahwa seperti Ibu Kapolres mengatakan bahwa lebih dari 1 orang, karena diduga ada 2 telapak alas kaki yang berbeda, diduga ya, itu diduga oleh kata Bu Kapolres, dan diduga juga katanya orang-orang terdekat, seperti itulah katakan ya, walaupun itu kan subjektif masalah orang-orang terdekat itu kan ya. Nah, dari apa namanya, dari kan tadi orang terdekat, kemudian ada 2 telapak kaki yang berbeda. Nah, dari pelaku ini kan bisa disinyalir, bisa lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Dan mungkin juga karena kita tahu bahwa di antara peran mereka bisa berbeda-beda. Ada memang sebagai apa namanya, dalang, kemudian eksekutor, juga bisa jadi pembantu. Pembantu juga banyak, misalnya ada pembantu yang membantu langsung apa namanya, pihak eksekutor, atau membantu hanya mengawasi saja gitu, atau membantu hanya memberikan informasi saja. Ada seperti itu. Nah, dari saksi-saksi yang pernah saya bicara, dari 7 saksi orang ini, memang kalau saya suka ngambil kesimpulan, apakah ya tadi kembali saya, apakah si ini terlibat, apakah si ini ikut terlibat dalam artian membuat skenario, atau si ini terlibat karena mengetahui, atau si ini terlibat membantu gitu ya. Kadang-kadang suka berpikir seperti itu, karena apa yang disampaikan itu kadang-kadang ada kecurigaan gitu. Dari saya sendiri pribadi, kok kenapa dia bicara begitu ya? Kadang-kadang setelah dia bicara begitu, saya suka sambungkan gitu. Misalkan gini, satu event saya berbicara sama dia itu kan saya banyak, saya sekali lagi ada 7 orang saya bicara sama saksi. Tidak usah disebutkan. Misalkan saya bicara dengan salah satu saksi, pada saat dia bicara mengeluarkan kata-kata demikian, kemudian setelah itu ada muncul informasi di media bahwa begini. Kemudian saya cocokkan apa yang dia bicarakan gitu. Kok seperti nyambung gitu. Ya, kok tiba-tiba nyambung. Apa yang dia bicarakan pada saat saya bicara sama dia,
Kemudian muncul di media bahwa begini. Loh, kok apa yang dia bicarakan nyambung ya? Apa yang muncul di media? Oh, jangan-jangan gitu. Nah, kadang-kadang ya itulah ya. eh, ada hal yang susah saya ucapkan, nggak bisa saya ucapkan di sini apa yang dia bicarakan gitu ya. Karena kan itu menjadi ini nantinya. Cuman ya itu saya pikir, kenapa yang bersangkutan kok mengatakan demikian gitu. Setelah sambung, oh nyambung. Kemudian dari saksi yang lain, pada saat saya bicara, ya, kemudian saya coba apa namanya menggambar sesuatu gitu kan. Tiba-tiba ada perubahan dari saksi tersebut pada saat diajak bicara sama saya. Perubahan yang tidak wajar gitu. Seperti itu. Dan ada beberapa juga pembicaraan-pembicaraan yang memang aneh gitu ya. Pada saat satu sama lain membicarakan seperti itu. Nah, ini sebenarnya keanehan-keanehan yang pernah saya alami pada saat saya bicara langsung dengan pihak-pihak saksi ya. Kembali lagi bahwa karena pada saat saya berbicara itu saya mencoba memakai tadi apa yang pernah dipraktekkan, saya dapat ilmu dari beberapa intel ya. Jadi saya coba untuk berbicara seperti apa gaya-gayanya intel gitu. Jadi apa namanya? Ya memang mati gitu ya. Mati kena gitu. Dapat gitu, ketangkep. Maksud dapat ininya, dapat sasarannya gitu pada saat berbicara. Oh, gitu. Jadi ya kan kalau sistem daripada intel itu dia melebar dulu ke kanan, terus muter ujungnya ke situ juga gitu. Seperti itu. Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa menimbulkan kecurigaan di pikiran saya. Kenapa dia kok mengatakan demikian gitu. Tapi ya sekali lagi hanya bisa curiga saja karena tidak bisa apa namanya ke arah tersangka itu susah sekali. Apa namanya kembali lagi kalau saya lihat di kasus Subang ini akan bisa terungkap kalau salah satu di antara saksi ada yang mau mengaku. Dan walaupun itu pun tidak bisa jadi kuat ya kalau cuma satu orang pengakuannya itu, tapi minimal ada jadi petunjuk nantinya. Cuman apakah mungkin ada saksi yang mau mengaku gitu ya? Karena konsekuensinya kan dia akan terlibat, nanti akan terkena pidana. Apa berani? Kayaknya nggak akan berani deh menurut saya. Tidak akan berani kayaknya sih. Terus apa dong? Bagaimana bisa terungkap kasus ini? Ya paling kalau misalkan tidak ada yang mengaku, karena gini, pihak kepolisian kayaknya seperti udah mentok kalau menurut saya. Mungkin ya, walaupun kita orang banyak mengatakan sampai saat ini katanya masih bekerja, orang mengatakan demikian. Tapi yaitu karena pihak kepolisian sepertinya kita tahu bahwa ada dua alat bukti yang kuat untuk menjerat kepada tersangka. Apakah sudah ada dua alat bukti yang kuat? Kan kita ketahui yang kuat itu salah satunya adalah CCTV yang bisa apa namanya melihat pergerakan pelaku ya. Atau ada pengakuan saksi-saksi yang melihat langsung 1 sampai 2 orang melihat ya saksi ada di TKP. Nah, itu kan sebenarnya jadi kuat. Ada orang yang melihat kejadian pada saat kejadian yang bersangkutan di sana itu bisa jadi kuat. Walaupun kita sempat dengar sih ada saksi yang melihat beberapa orang di TKP pada jam krusial, walaupun sempat sudah dianulir ya, padahal sebenarnya itu, aduh itu teh kunci pisan sebenarnya kalau memang benar gitu ya, itu teh jadi kunci sebenarnya, kunci atau bisa terungkap kasus itu teh, aslinya itu. Tapi kan dianulir ternyata. Cuman kan saya pengen bertanya, siapa sih yang disebut, misalkan gini ya, katakanlah ini tidak benar karena memang kan sudah di BAP dan sudah dianulir bahwa yang bersangkutan tidur. Cuman pengen tahu sih siapa yang disebutkan itu. Ya, walaupun ada info-info gitu ya yang disebutkan itu. Kalau disebutkan itu orangnya itu, kita kan bisa berngawang-ngawang pikiran kita. Apa iya gitu ya. Nah, nah itulah sekali kalau pihak kepolisian itu kan
Kalau ada CCTV yang melihat atau ada saksi yang melihat pergerakan orang di TKP pada jam krusial. Nah, itu sebenarnya yang jadi pegangan itu sebenarnya. Saya gemas bisa. Itu bisa jadi pegangan itu. Apakah ada saksi yang melihat pergerakan saksi-saksi yang lain di jam krusial? Itu bisa jadi pegangan. Ya, kita berharap mudah-mudahan dengan ada pergantian Kapolda baru bisa memberikan titik terang itulah ya. Kapolda baru, Bapak Kapolda yang baru. Mudah-mudahan itu jangan sampai ada janji-janji palsu lagi. Ayo dong, greget nih masyarakat nih. Ya, gimana tidak greget atuh? Karena sangat dipermainkan sekali ini. Ya. Karena ini kredibilitas kepolisian Jawa Barat dipertaruhkan, apalagi Kapolres Subang. Ya. Kita tunggu info menarik dari